Waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juni 2022. Sari Berita. Universitas Flores siap membuka program studi S2 Magister Manajemen Ekonomi. Sebagai upaya perlindungan di kawasan Taman Nasional Komodo, pemerintah daerah akan melakukan pembatasan pengunjung. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Universitas Flores siap membuka program studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi. Pendirian program Magister Manajemen tersebut merupakan harapan Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores karena perencanaan pendirian S2 Magister Manajemen sudah dalam master plan perencanaan strategis pengembangan Universitas Flores. Laporan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Dr. Afianita Rahmawati Esos, Magister Manajemen, Ketua Inisiator Pendiri Program Studi Magister Manajemen dari Fakultas Universitas Flores dan juga Ketua Panitia Workshop Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kurikulum S2 Magister Manajemen 2022 kepada media di Ruang Klinik Riset dan Konsultasi Bisnis Fakultas Ekonomi pada Rabu 29 Juni 2022. Dr. Afianita mengatakan terkait pendirian program studi S2 Magister Manajemen sedianya akan launching pada Januari 2023 mendatang dan Universitas Flores siap untuk menawarkan kepada para peminat yang ingin melanjutkan studi S2 di Universitas Flores. Dijelaskan saat ini panitia pendiri program studi Magister Manajemen sedang proses melakukan penghimpunan kurikulum yang sedianya akan di-workshopkan dengan menghadirkan para stakeholder pada tanggal 1 dan 2 Juli 2022 di kampus Universitas Flores. Dari mapping itu kami memilah, kemudian mendiskusikan, kemudian merumuskan di dalam paket kurikulum dan kami menawarkan 5 konsentrasi peminatan itu. Jadi dalam proses persiapan untuk upload dokumen yang sedianya dibuka, upload berkas dari Ristek Dikti pada bulan Juli Agustus, kami sudah mencapai 70-80% persiapan dokumen. Saat ini persiapan dokumen sudah finalisasi draft kurikulum yang sedianya akan di-workshopkan tanggal 1 dan 2 Juli 2022. Dr. Afianita mengatakan dengan dibukanya program studi Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Flores, ada 3 keunggulan yang ditawarkan panitia kepada para calon atau mahasiswa yang mendaftar, yakni panitia akan menawarkan paket kurikulum yang cukup cepat dalam sisi waktu kuliah selama 18 bulan, yang selanjutnya panitia juga akan dinilai dari tim akreditasi, sehingga untuk semester 2 dan 3 mahasiswa sudah bisa menyusun tesis. Hal ini bisa memenuhi harapan apabila calon pendaftar yang memang akan melanjutkan kuliah S2 Magister Manajemen dari sisi efisien budget. Kedua, kelebihannya panitia akan memenuhi dari sisi kebutuhan harapan dari pangsa pasar atau calon pendaftar yang memang ingin belajar dan mau mengambil program studi S2 Magister Manajemen tanpa harus meninggalkan tugas kerja di luar daerah. Ketiga, program studi Magister Manajemen panitia juga menawarkan ada 5 konsentrasi peminatan yang disediakan, yakni manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen layanan pendidikan, dan manajemen layanan kesehatan. Konsentrasi peminatan tersebut berdasarkan hasil survei kebutuhan pangsa pasar di mana didominasi oleh ASN dan pegawai swasta. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Sebagai upaya perlindungan, pengaturan, dan tata kelola kawasan nasional Komodo, pemerintah daerah akan melakukan pembatasan pengunjung ke Taman Nasional Komodo. Laporan Veranda Garus.
Pembatasan ini dilakukan untuk melestarikan komodo yang berada di Taman Nasional. Selain itu, karena adanya beberapa isu yang perlu menjadi perhatian demi ekosistem dan kelangsungan hidup komodo, yaitu pengelolaan sampah, sistem perlindungan dan keamanan, serta tata kelola kawasan yang perlu melibatkan berbagai lembaga multisektoral. Demikian disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang kepada RRI Rabu kemarin. Dijelaskan Lukita, tingginya kunjungan wisatawan beberapa tahun terakhir dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan dan kelestarian biodiversitas di Taman Nasional Komodo, serta berdampak pada perilaku komodo yang statusnya terancam punah, meskipun kunjungan tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembatasan itu mempertimbangkan dampak kelestarian. Jadi jumlah wisatawan yang meningkat beberapa waktu yang lalu dari 2010 sampai 2019. Kemudian kita melibatkan tim ahli untuk melakukan kajian dampak-dampak prediksi 10 tahun ke depan bagaimana, 30 tahun ke depan bagaimana. Nah, dari hasil kajian itu perlu pembatasan agar jangan sampai di kemudian hari terjadi dampak yang merugikan bagi ekosistem di Taman Nasional itu sendiri. Dia melanjutkan, jumlah ideal bagi wisatawan yang berkunjung yakni 219.000 wisatawan per tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan program penguatan fungsi. Hal ini sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam upaya menjaga keutuhan nilai jasa ekosistem Taman Nasional Komodo. Program tersebut akan menggunakan sistem manajemen kunjungan yang terintegrasi berbasis reservasi online. Selanjutnya, terkait tarif atau biaya masuk masih menggunakan regulasi yang lama. Sebagaimana arahan pimpinan, itu nanti perlu dibuat secara digital untuk mempermudah pelayanan dan untuk mengakomodir kebijakan penetapan kuota pengunjung tadi. Jadi sehingga biar wisatawan mudah kapan saya mau datang dan tidak datang. Sudah penuh, jadi harus mengcancel hari berikutnya. Akan dikembangkan dengan cara sistem digital. Kita juga berharap bahwa kebijakan kuota pengunjung dengan sistem digital tadi tentunya tidak akan mengurangi akses maupun peluang pendapatan masyarakat tempat dari aktivitas wisata alam di kawasan TN, sehingga diharapkan kegiatan wisata itu tetap berjalan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapatkan multiplier effect pendapatan dan juga aspek ekosistem, kelestarian satwa dan habitat komodonya tetap terjaga. Terkait penerapan digitalisasi salah satunya reservasi online bagi pengunjung masih memerlukan beberapa tahapan, yakni sosialisasi, kemudian akan dilakukan uji coba. Setelah itu baru diberlakukan kepada para wisatawan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan pelataran kampung adat Sukulea di Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo telah dimulai dengan upacara adat Tonimula Anatua dan pengerjaan Tue Kota. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Wakil Bupati Nagekeo Marianus Jawa ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan pelataran kampung adat Sukulea di Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Senin lalu mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini fokus untuk melakukan pelestarian budaya Nagekeo dan dirinya berharap seluruh masyarakat untuk mendukung upaya yang sedang dilakukan pemerintah Nagekeo saat ini. Marianus Jawa menjelaskan peletakan batu pertama ini sebagai awal pembangunan pelataran kampung adat Sukulea ini adalah bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menjaga warisan budaya untuk tidak punah dan dapat hidup, berkembang, dan dapat diwariskan ke anak cucu di masa mendatang. Acara ini memang pemerintah sangat mendukung. Ini bukan sekedar mengembalikan tatanan pelataran kampung adat, tapi nilai yang kita bangun itu bagaimana seluruh keluarga besar Sukulea, termasuk dari Bella, tadi pengakuan sebagai seorang kakak, kembali bersatu padu agar terciptanya kondisi yang begitu indah sehingga persaudaraan tetap kita nikmati. Sementara itu, fungsionaris adat Sukulea di Dakusmeo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Nagekeo sehingga pembangunan pelataran kampung adat Sukulea ini bisa dimulai. Supaya kita beo mari bahwa kegiatan lainnya ini kita lanjutkan sampai kapan pun. Boy mau ngamoy, untuk boy kita boy. Tumukurin no mamo. Mai, boy na dia mai kita mesti pakai. Makuda kali mui kita ngapa mode. Nah, ini dah boy.
Acara Tue Kota ini pun dipimpin langsung oleh Ketua Fungsionaris Adat Loki Gu Suku Lea Dida Kosmeo dan seluruh anggota Forum Adat Suku Lea, masyarakat Tegalea, dan undangan lainnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Penularan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan babi di Nagekeo nihil atau tidak ada terkonfirmasi tertular. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo mengatakan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan babi di Nagekeo nihil atau tidak ada terkonfirmasi tertular. Lebih lanjut, Clementina menjelaskan untuk antisipasi penularan penyakit tersebut, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini tidak memberikan rekomendasi izin masuk ternak ke Nagekeo. Dalam upaya antisipasi itu, menurut Clementina, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo selalu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gejala penyakit hewan tersebut. Menurutnya, gejala penyakit pada hewan yang perlu diwaspadai itu diantaranya lepuh gusi, lepuh mukosa, lepuh pada kuku hingga terlepas, lepuh pada lidah, dan gejala keluar air liur pada hewan berlebihan. Clementina mengharapkan agar peternak Nagekeo dapat berkoordinasi dengan pihaknya yang ada di setiap puskeswan apabila ditemukan gejala PMK. Antisipasi dari kami Dinas Peternakan Nagekeo yang pertama, kita tidak memberikan rekomendasi izin masuk ternak yang masuk ke Nagekeo dari daerah yang sudah terindikasi kena PMK. Itu ternak sapi, kerbau, kambing, babi, dan domba. Ya. Bila ditemukan gejala seperti yang kami sudah sampaikan di beberapa media itu, kami mengharapkan para peternak mereka langsung berkoordinasi dengan petugas kami, karena di setiap kecamatan di sana ada petugas di masing-masing puskesmas. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Nagekeo telah mengirim 471 ekor sapi kurban ke Bekasi, Jawa Barat menjelang Idul Adha pada 9 Juli mendatang. Kelonggaran pengiriman ternak sapi dengan kuota tertinggi tahun ini lantaran Nagekeo merupakan salah satu wilayah 0 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK dan telah melalui beberapa tahap sesuai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 Tahun 2014, di mana setiap hewan yang dikirim wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Organisasi Anak Cinta Lingkungan ACIL ND komitmen untuk ke depan limbah sampah plastik di Kabupaten ND bisa menjadikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Suimam selengkapnya melaporkan. Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan ACIL ND, Umar Hamdan, kepada RRI Rabu 29 Juni 2022 mengatakan pengelolaan sampah menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama. Untuk itu, sebagai organisasi yang menangani persoalan dimaksud, akan terus berupaya membangkitkan geliat masyarakat terhadap sampah-sampah plastik rumah tangga yang dihasilkan bisa dimanfaatkan lagi untuk dijadikan paving block, sofa ekobrik, tas maupun aksesoris-aksesoris lainnya yang mempunyai nilai jual untuk dipasarkan. Dijelaskan untuk membangkitkan geliat masyarakat terhadap persoalan sampah plastik, hal yang dijalankan oleh ACIL saat ini adalah melaksanakan kegiatan program pelatihan pengolahan sampah khususnya sampah plastik sebagai penunjang ekonomi masyarakat di lingkungan Ambugaga 3, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pelatihannya itu adalah menjahit tas dari limbah sampah-sampah bekas plastik ya. Nah, di sini untuk dijadikan tas, nanti ke depannya itu menjadikan nilai ekonomis untuk masyarakat di lingkungan tersebut. Lanjut, Umar Hamdan menuturkan, permasalahan sampah di wilayah ini memang sangat tinggi sekali, sehingga dengan adanya pelatihan yang diberikan, masyarakat bisa sadar dan bijak terhadap persoalan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berita terakhir, media diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang positif antara BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN KIS dengan fasilitas pelayanan kesehatan, juga dengan masyarakat di Manggarai Barat selaku peserta. Laporan selengkapnya disampaikan Ai Elizabeth.
dapat menjadi jembatan informasi yang positif antara BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS di Kabupaten Manggarai Barat. Harapan ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Manggarai Barat Febronia Animan dalam kegiatan media gathering bersama para pelaku jurnalis yang ada di Kabupaten Manggarai Barat Selasa kemarin, bertempat di Hotel La Prima, Pantai Pede, Labuan Bajo. Kepada RRI, Febronia mengatakan media gathering bertujuan membangun kesamaan pemahaman para pelaku media di Manggarai Barat dalam mempublikasi semua berita yang berkaitan dengan penerapan dan kebijakan dari BPJS Kesehatan melalui konfirmasi dan komunikasi yang baik dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, berita yang dihasilkan tersebut valid dan juga berimbang. Tujuannya adalah supaya seluruh media yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dapat mempublikasikan berita-berita yang melalui komunikasi dan konfirmasi sehingga menghasilkan berita-berita yang valid dan berimbang sehingga itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara positif begitu. Itu tujuannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Manggarai Barat Paulus Setahu dalam sambutannya ketika membuka acara tersebut mengatakan, mewakili pemerintah, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua insan pers yang sudah bertugas di Manggarai Barat. Menurut Kadis Paulus, pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi, baik pendidikan, hiburan, dan juga memiliki fungsi kontrol sosial. Media juga sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan BPJS kepada masyarakat. Kepada BPJS Kesehatan, Kadis Paulus meminta agar sosialisasi program jaminan kesehatan rutin dilakukan, agar seluruh kebijakan program JKN-KIS dapat dipahami oleh masyarakat Manggarai Barat secara baik dan benar. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Sekian Warta Berita Daerah pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. 100,5 FM